Halo semuanya, selamat datang di channel Levin Odyssey. Dan sekarang saya baru ada di bangunan The Museum Sanctuary of Truth, Pattaya, Thailand. Nah, jadi saya akan mengajak kalian di jalan-jalan di museum ini ya. Kita lihat apa aja sih yang ada di dalamnya, terus behind the scene pembangunannya itu seperti apa, dan juga di workshop areanya itu seperti apa. Let's go. Jadi kita mulai dari area workshopnya dulu ya, di mana mereka para pengrajin ini membuat patung-patung kayu yang ada di bangunan The Sanctuary of the Museum ini. Di sana juga ada banyak banget workshop area-nya. Bayangin ya, butuh memang tangan-tangan seniman profesional nih buat nge-carving kayu-kayu segede kayak gini. Ya. Jadi banyak banget ini hasilnya di Dan di sini kita ada model bangunan dari yang sesungguhnya. Nah, ini digunakan untuk rencana perancangan bangunan ataupun artwork yang akan dipasang di museum. Nah, ini nih penjelasan detailnya di sini. Ya, bisa di pause ya nanti ya videonya ya. For the extension of the wall and columns, we use this technique. And this is for the balcony. For example, for the balcony, like ini jadi kalau udah ada yang selesai dipasang gitu. So this technique comes from Asian time, from. Nah, jadi sekarang akan saya bahas singkat mengenai bangunan ini ya. Jadi bangunan ini bukan tempat ibadah, bukan kuil, ya, tapi ini adalah museum dari seni dan juga budaya. Untuk arsitekturnya sendiri ini terinspirasi dari Royal Palace yang ada di Thailand. Saya lupa namanya apa, banyak banget dan ribet. Dan ini mengadopsi ya banyak banget style bangunan-bangunan dari Hindu, Buddha, bangunan Thailand, Chinese, habis itu ala-ala Malaya, dan juga bangunan Thailand juga, dan juga dari daerah Burma. Nah, jadi terciptalah museum yang sangat megah dan nyeni banget kayak gini. Nah, ini sudah ya konstruksinya udah dimulai sejak tahun 1981 dan sekarang masih belum kelar karena ada beberapa pemasangan artwork baru ya, yang berarti ini sekarang udah berusia 45 tahun. Ya, sekarang kita lihat di bagian luarnya ya, bisa kita lihat ini ada mengadopsi patung gaya Buddha dengan model telapak tangan yang seperti itu ya, khas banget ya. Terus di atas itu, itu yang patung wajah 4 itu ya, itu kayak melambangkan Dewa Brahma dalam agama Hindu ya, yang memiliki 4 wajah menghadap ke segala arah. Nah, ini udah terbukti ya, banyak banget patung yang ada di agama Hindu, agama Buddha itu dimasukkan ke sini ya, dibangun di museum ini. Nyeni banget loh, sumpah ya, nyeni banget. Ya, sekarang kita bakal masuk ya ke dalam ya. Dan seperti ini dia di dalam bangunan Sanctuary of Truth ini, full seni mas ya, memang full seni nih di sini nih, nyeni banget sumpah. Yang suka karya ukir, karya pahat pasti betah di sini berlama-lama. Ada Dewa Agni, God of Fire. As we are all human beings, compounded with this element inside our body. So right here is the earth element that represents the solid part, with the bone, skin, organs as well. So next is water element that represents the liquid fluid, like the blood circulation, sweat, and urine. Next, wind element represents breathing system, and also the gas inside the body. And next, fire element represents body temperature, energy, our feeling. Nah, berikutnya ini adalah pusat dari bangunan ini ya, dan di sini ini filosofinya dalam banget.
Ini melambangkan siklus hidup manusia ya. Nah, yang pertama kita lahir tidak membawa apa-apa dan juga di dalam. Nah, itu artinya nggak ada hiasan tuh di dalam. Kita meninggalkan dunia ini juga tidak mengambil apa-apa. Tapi kita akan meninggalkan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, tergantung sisi mana yang kita pilih selama masa hidup. Buset, dalam cok. Anjir, ini setiap ukiran ini punya filosofinya sendiri ini. Ini kalau cuma tur 1 jam 2 jam nggak cukup nih ya untuk mempelajari semuanya. You can follow your turn first. Everyone this way. This way. Okay, okay, respectable. So right here is surround ourselves with the people who empower us to become a better person. Representing here the group of people living in a good society. Actually, the idea, the concept here is being in a positive surroundings, influence our attitude, behavior in a positive way to have a positive mindset. Okay, I just want to say over here. 第三个真理，生命如何延续？生命因此。 Okay, thank you so much over here. All right, here we go. Okay, here is the self-sufficiency is the greatest of all work, representing a group of people growing their own fruits and vegetables to manage their income and expense. So if we are living with a self-sufficiency concept, we don't do harm to ourselves, to other people, and nature as well. That can bring the peace into our Jadi di ukiran ini ya, ini kita tentang kehidupan dalam bermasyarakat, tentang kedermawanan dan juga keegoisan. Nah, yang di sini ya, ini yang suka bagi-bagi nih, yang dermawan nih ya, saling tolong menolong, saling berbagi. Nah, sedangkan yang di sebelah sini ya, ini yang selfishness ya, keegoisan. Nah, jadi emang tiap ukiran di sini ada filosofinya cuy ya. Tuh, ini nggak mau nolong, mementingkan dirinya sendiri. Ya. Society of accepting their differences. Ini menerima perbedaan ya. Kalau yang sana itu tidak menerima perbedaan. Nah, yang ini tentang cara memperlakukan orang nih ya. Yang sebelah sini memperlakukan dengan kasar, yang sini memperlakukan orang dengan penuh hormat tanpa memandang kasta ya. Nah, masih tur lagi nih, tiap ukirannya ada filosofinya. We represent here the father of 3 children, treat the children equally, share the properties equally, showing justice. Justice ya, ini tentang keadilan. Alright, thank you. Society without forgiveness has been a wife quarreling. Upon the side, society with the forgiveness, the people with the both accident, helping each other, say sorry and forgive. Gila, ini pelajaran hidupnya banyak banget di sini cuy. Ke museum tapi malah langsung meratapi hidup nih. Society without gratitude, the story of the son who is insulting even to ini his yang parents nggak bersyukur nih. when he is Without right. gratitude ya. Society full of gratitude. Yeah. These people here showing their gratitude, appreciation to their supporter, they take care of them. Ini yang penuh apresiasi bersyukur ya. So here we can see the people here, with the people with the different faces, you know, help each other, even fighting in their society. So here, no cooperation. So, ini yang help and support nih, saling bantu. Dan untuk wahana-wahana di luar museum ya, yang pertama ini ada naik getek, terus tadi di depan itu ada mini zoo, ada berkuda, naik gajah juga.
Nah, jadi apa banyak yang bisa dilakuin di sini ya. Nah, ini juga ada apa? Tempat-tempat kafeteria kecil-kecil kayak gini ya. Buat jajan makanan. Nah, jadi nggak hanya ada museum ya, untuk fasilitasnya juga cukup lengkap lah ya. Ya, kita balik lagi ke dalam. Nah, dan untuk di bagian yang sini ya, ini ada ukiran tentang value of the family. Nah, ini udah jelas banget ya, ini seorang bapak, seorang ibu, dan di atasnya itu ada nilai-nilai yang ditanam kepada anak-anaknya. Mereka mendidik, mengarahkan yang benar, mengajari untuk hidup ya. Dan keluarga itu menjadi tempat pertama bagi anak untuk hitungan ya, yang untuk belajar dan menjadi dan mendapatkan cerita pertama nya anak ya ibunya, anak cewek ya bapaknya udah gitu. Oke. Dan ini ada foto dari Mr. Foundernya ya, Le Viriahbun, kreatornya, dan di sebelah ada foto istrinya beliau. Oke, jadi itu dia video jalan-jalan saya di The Sanctuary of Truth Museum di Pattaya, Thailand ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian. Ciao.